Oke, selamat malam Bu Astrid. Kebetulan dari kelas kita malam hari ini adalah topiknya tentang personal selling. Eh, Saat ini saya akan lebih ke arah men-sharingkan apa yang sudah saya jalani mengenai personal selling. Didukung oleh teori yang Ibu Astrid sudah sampaikan tadi mengenai personal selling di kelas WA, WA kelas online. Yang pertama adalah tentang mencari calon pelanggan. Jadi sebelumnya saya akan sharing bahwa tahun 2013 sampai tahun awal 2017 saya bekerja di menjadi salah satu agen asuransi yang ada di Surabaya. Kami di training untuk presentasi dan juga mulai dari presentasi sampai yang namanya grooming. Jadi kita di training. Nah kebetulan menjadi agen asuransi ini mencari calon pelanggan itu ada dua cara yang saya jalani waktu itu. Yang pertama door to door, dari pintu ke pintu, orang-orang yang tidak saya kenal. Yang kedua dari referensi dari orang-orang yang saya kenal. Contoh, saya prospek Mr. X tapi tidak closing, saya tidak berhenti sampai di situ, tapi saya akan minta referensi sama Mr. X. Dua nama, contohnya saya dapat Mr. A dan Mr. B. Nah, dari dua nama ini saya akan presentasi hal yang sama seperti Mr. X saya presentasikan. Nah, itu mencari calon pelanggan yang saya jalani. Kemudian tahap yang kedua adalah Pra-pendekatan ini identik dengan build relationship. Build relationship yang saya bangun waktu itu, kalau seandainya dari cara door to door, itu agak sedikit lama build relationship-nya. Karena benar-benar kita tidak kenal siapa mereka, kebiasaannya seperti apa. Tapi berbeda dengan cara yang kedua, yaitu cara referral. Karena cara referral ini pendekatannya sedikit berbeda, karena kita sudah istilahnya dapat referensi dari si Mr. X itu, di mana Mr. A dan Mr. B akan berpikir bahwa kita ini ada hubungan relasi dari Mr. X dengan Mr. X ya, sehingga Mr. X memberikan referensi nama mereka Mr. A dan Mr. B kepada saya, sehingga build relationship-nya akan sedikit lebih mudah dibandingkan dengan door to door yang pure kita tidak pernah tahu kebiasaan orang itu seperti apa, background-nya apa. Itu yang kedua. Sementara dan selanjutnya untuk step yang ketiga adalah presentasi dan demonstrasi. Jadi saya sedikit akan mendemonstrasikan presentasi saya ketika saya menjadi seorang agen asuransi waktu itu. Saya agak sedikit lupa, cuman saya akan coba untuk contoh presentasikan. Saya akan bertemu dengan Mr. A. Saya akan ngobrol dengan Mr. A. Halo, saya Niko dari asuransi boleh minta waktunya sebentar ya, saya mau sharing sebentar. Oke, nah ketika saya dipersilakan untuk sharing, saya akan men-sharingkan sebuah ilustrasi contoh yang dimana ini adalah sebuah basic dari asuransi tersebut untuk dasar kita presentasi. Kira-kira begini presentasinya. Setuju ya Pak kalau saya bilang bahwa semua orang bekerja untuk menghasilkan uang? Ya, dia akan setuju, karena kita memberikan bahasa tubuh kita mengangguk itu sebagai hipnotis bahwa memberikan instruksi kepada calon nasabah itu tadi untuk setuju dengan kita. Setuju ya Pak? Oke. Terus kemudian setelah mereka bekerja cari uang ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, beli pulsa, beli makan, bayar listrik, dan lain sebagainya. Dan kalau ada lebihnya pasti akan ditabung ya Pak. Nah, biasanya orang menabung itu di bank. Nah, katakanlah, saya ambil contoh, ada orang namanya Mr. B ya Pak. Mr. B ini menabung setiap bulan itu 1 juta di bank. Katakanlah, ambil contoh aja di Bank Mandiri. Mr. B menabung di Bank Mandiri sebesar 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, dan seterusnya. Nah, setahun menabung Pak, ternyata Mr. B terdiagnosa sakit kondisi kritis. Ambil contoh aja, sakit jantung. Nah, ini ada 2 tips ya. Yang pertama, kalau misalnya katakanlah calon pelanggan kita, calon nasabah kita adalah seorang pria, maka biasanya kita akan menggunakan sakit jantung. Tapi kalau pelanggan kita adalah putri atau wanita, biasanya kita akan menggunakan contoh
sakitnya adalah kanker. Nah, seandainya tadi Mr. B dia cowok, Mr. A itu cowok, maka kita bilang Mr. B kena serangan jantung pada tahun berikutnya. Nah, kira-kira apa yang diperbuat oleh Mr. B, Pak? Mr. B pasti harus berobat dong. Nah, pertanyaannya, apakah bank mau membiayai biaya pengobatannya Mr. B? Tentu tidak ya, Pak. Saya menggelengkan kepala, memberikan instruksi kepada nasabah, calon nasabah, untuk setuju dengan saya bahwa bank tidak akan membiayai biaya pengobatannya Mr. B. Nah, lalu apa yang harus diperbuat oleh Mr. B, Pak? Mr. B harus mengambil tabungan dong. Nah, tabungannya hanya 12 juta, Pak, karena baru 1 tahun menabung. Tabungan sudah habis, biaya pengobatan nunggak, hutang kemana-mana, Pak. Nah, tapi seandainya Mr. B menabung di asuransi, maka yang terjadi adalah seperti ini, Pak. Baru 1 tahun menabung, Mr. B terkena serangan jantung dan dia harus berobat. Mr. B tidak perlu bingung, Pak, karena asuransi akan mengcover semua pengobatan Mr. B sampai sembuh, Pak. Bahkan hanya menggunakan 1 buah kartu, yaitu kartu rumah sakit yang hanya ditunjukkan saja, dia bisa mengcover semua biaya pengobatan rumah sakit. Plus, nanti ketika dia keluar dari rumah sakit dan belum bisa bekerja, Pak, karena kondisi kritisnya sudah tidak bisa bekerja lagi, maka asuransi tersebut akan menabungkan sebesar Mr. B menabung setiap bulan. Karena tadi nabungnya 1 juta, maka akan ditabungkan, Pak, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Terus sampai kapan? Sampai usianya bisa milih 55, 65, atau 75. Nah, kira-kira, Pak, kalau ada produk seperti ini, bagus ya, Pak? Saya menganggukkan lagi kepala supaya nasabah setuju dengan argumen kita. Nah, ketika saya mengatakan itu dan nasabah setuju, maka saya akan bilang, ini salah satu contoh trial closing-nya ya, Bu Astrid. Jadi, kira-kira, Pak, kalau ada produk yang sebagus ini, Bapak pasti ambil ya, Pak? Nah, kira-kira, Pak, kalau Bapak menabung di asuransi ini, kira-kira Bapak akan menabung nilai nominal berapa, Pak? Sama dengan Mr. B atau lebih? Pilihannya adalah 2. Sama dengan Mr. B, yaitu 1 juta, karena saya mau closing yang besar, yaitu 1 juta per bulan. Atau lebih, Pak, dari Mr. B. Nah, ini semua nanti tergantung sama kondisi perekonomian dari sang calon nasabah itu tadi. Sama atau lebih. Nah, oke, anggap aja Mr. A bilang, mungkin saya akan nabung sama dengan Mr. B 1 juta setiap bulan. Oke, Pak, hari ini saya kesini hanya untuk presentasi aja, Pak. Boleh ya, Pak, besok Niko kembali ke sini untuk membawakan contoh ilustrasinya, Pak. Dengan usia Bapak, dengan tabungan sejumlah 1 juta rupiah. Kira-kira benefit apa aja yang Bapak dapatkan dari asuransi kita? Boleh, Pak, pinjam KTP-nya? Begitu dikasih pinjam KTP, kita foto, data-datanya ada, kita bawa untuk kita buatkan ilustrasi, besok kita akan kembali. Kira-kira seperti itu presentasi dan demonstrasi dari ilustrasi yang kita presentasikan kepada sang calon nasabah itu. Kemudian, yang tahap berikutnya adalah, mengatasi keberatan. Ini bisa saya gabung dengan tindak lanjut dan pemeliharaan. Jadi ada dua tahap dari materi yang Bu Astrid berikan, yaitu mengatasi keberatan dan tindak lanjut pemeliharaan, atau bisa saya katakan dalam bahasa asuransinya adalah handling objection dan follow up serta maintenance. Jadi follow up serta maintenance dan handling objection, di mana besoknya saya akan kembali ke sana, ketemu dengan Mr. A. Saya akan menjelaskan benefit apa yang sudah dia terima dari jika dia menabung di asuransi tersebut sejumlah 1 juta rupiah, apa aja saya akan jelaskan. Nah, dari situ itu akan akan terjadi banyak penolakan, mulai dari yang uangnya nggak ada yang bilang saya belum butuh asuransi, terus macam-macam sih, ada banyak sekali penolakan. Nah, itu kita bisa dekati dengan salah satu, ini kebetulan dulu juga ada handling objection kelasnya sendiri untuk training waktu di asuransi itu. Kita akan mencoba cover setiap keberatan-keberatan yang dilontarkan oleh nasabah. Contohnya kalau seandainya tadi Pak Ali, wah ternyata berat ya kalau misalnya saya harus nabung 1 juta per bulan. Dia bilang seperti itu. Oke, kita akan terima dulu. Oh iya, Pak, setuju, Pak.
saya setuju dengan Bapak bahwa 1 juta itu bukan uang yang sedikit, Pak. Tapi coba, Pak, Bapak bisa bayangkan kalau seandainya nasabah ini itu sampai masuk rumah sakit dan mengeluarkan biaya. Kira-kira, Pak, kira-kira sekali masuk rumah sakit sebulan, apakah habisnya 1 juta, Pak? Tentu nggak mungkin ya, Pak. Nah, asuransi adalah uang kecil untuk membeli uang besar, Pak. Kenapa dikatakan begitu? Karena dengan membeli asuransi, maka ketika nasabah ini masuk rumah sakit, maka uang besar yang harus dibayarkan oleh nasabah itu sudah di take over oleh asuransi. Kira-kira seperti itu. Salah satu contoh handling objection yang saya lontarkan ketika calon nasabah ini tadi melontarkan keberatannya seperti itu. Terus kemudian follow up dan maintenance. Follow up itu juga kalau seandainya mungkin oke lah, jadi prosedurnya adalah tanda tangan proposal itu dan harus bayar asuransi, harus setoran premi pertama. Setoran premi pertamanya nanti sore ya. Nanti saya akan transfer ke nomor ada nomor rekening tertentunya. Nah, ketika oke, kalau gitu saya tunggu ya, Pak. Nah, ketika menunggu itu kita bisa kita bisa follow up, kita ingatkan kembali, Pak, sudah waktunya untuk transfer, sudah ditransfer atau belum. Itu salah satu contoh follow up. Nah, kalau maintenance adalah lebih kepada ketika sudah jadi nasabah. Jadi service after sales. Service after sales itu adalah ingat tanggal lahirnya dia. Itu salah satu contoh maintenance atau pemeliharaan yang bisa membuat nasabah itu simpati kepada kita. Jadi mengingat tanggal ulang tahun anak-anaknya mungkin. Nah, itu cukup cukup mengena di hati nasabah. Itu salah satu contoh untuk pemeliharaan maintenance. Dan juga yang terakhir, poin yang terakhir adalah penutupan. Di mana penutupan ini penutupan ini bisa saya gabung dengan yang tadi ya, closing. Jadi artinya closing adalah nasabah beli sama kita. Itu penutupan closingnya. Jadi ketika nasabah sudah memutuskan untuk membeli kepada kita, ya kita harus maintenance, menjaga hubungan yang ada untuk kedepannya bisa lebih baik. Tujuannya apa? Tujuannya adalah reselling. Jadi di mana nanti nasabah akan memungkinkan nasabah untuk closing kedua, bahkan ketiga, keempat, dan seterusnya. Kalau servis kita bagus, maka nasabah akan mempromosikan kita, bukan produknya, tapi sellernya. Jadi dia akan mempromosikan kita kepada saudara-saudaranya, kepada teman-temannya, kepada tetangganya, bahwa beli asuransi di Niko aja loh, karena servisnya bagus, orangnya baik, orangnya sopan, dan lain sebagainya. Perlu diingat bahwa nasabah itu tidak melihat produk nomor 2. Yang dia lihat adalah who is the seller, not what they're selling about. Jadi kembali lagi attitude kita yang dituntut untuk jauh lebih baik. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, Bu Astrid. Semoga tugasnya ini bisa memenuhi kriteria dari Bu Astrid dan menyembuhkan kangennya Bu Astrid juga. Terima kasih Bu Astrid, selamat malam.